Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi header. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Igede Galan Lingsta dengan NIM 2515091 087. Perkenalkan, nama saya Komang Ardi Pratama dengan NIM 25150910998. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Marlo Ardika Yuda dengan NIM 2515091139. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Komang Ardi Pratama. Baik, saya akan menjelaskan apa itu header. Header adalah rangkaian logika kombinasional yang bertugas melakukan operasi penjumlahan pada bilangan biner. Ini adalah komponen esensial dalam unit logika aritmatika (ALU) pada komputer. Contohnya, kalau di matematika biasanya kita punya satu tambah satu sama dengan 2. Pada biner hasilnya 10 karena satu tambah satu menghasilkan 0 dan ada carry 1. Pada persamaan logika ini akan dijelaskan oleh rekan saya Galang. Nah, pada persamaan logika ada dua yaitu half header dan full header. Nah, di half header ini ada dua macam output yaitu sum dan carry. Nah, di sum itu ada variabel A dan B sama dengan A XOR B. Dan di carry ada variabel A dan B sama dengan A and B. Nah, di full header juga ada dua macam output yaitu sum dan cout. Nah, di sum ada tiga variabel yaitu A, B, dan Cin. Dan di C, maaf, di sum ada tiga variabel yaitu A, B, dan Cin sama dengan A XOR B XOR Cin. Dan di cout ada variabel A, B, dan Cin sama dengan A and B or Cin and A XOR B. Nah, pada hub header akan dijelaskan oleh teman saya itu Marlon. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari half adder. Yang pertama itu operasi penjumlahan bilangan biner paling sederhana. Yang kedua, hanya menjumlahkan dua input satu bit. Misalnya bilangan A dan B masing-masing terdiri dari satu digit angka. Yang terakhir, menghasilkan dua output, yaitu summary add atau sum satu bit dan carry out atau carry satu bit. Untuk tabel kebenaran akan dijelaskan oleh Komang. Baik, saya akan menjelaskan tabel kebenaran half adder menggunakan input A, B, dan output sum dan carry. Pada sum menggunakan gerbang logika XOR dan pada carry kita menggunakan gerbang logika AND. Input A dan B 00 mendapatkan sum 0 dan carry 0. Input A 0 dan B 1 mendapatkan sum 1 dan carry 0. Input 1 dan input A1 dan B0 mendapatkan sum 1 dan carry 0. Input A1 dan B1 mendapatkan sum 0 dan carry 1. Ini adalah skema diagram half adder, nanti kita akan demonstrasikan di Logisim. Pada full adder ini akan dijelaskan oleh rekan saya Marlo. Untuk ciri-ciri dari full adder itu terdapat tiga input, yaitu A, B, dan carry in. Yang kedua, menghasilkan dua output, yaitu sum dan carry out. Yang ketiga, bisa menjumlahkan bilangan biner lebih dari satu bit. Yang terakhir, dapat dibentuk oleh dua buah half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry out. Untuk tabel kebenaran full adder akan dijelaskan oleh Galang.
Nah, pada tabel kebenaran full adder terdapat tiga input yaitu A, B, dan C in, dan terdapat dua output yaitu sum dan C out. Nah, pada output sum terdapat gerbang logika yaitu A XOR B XOR C in, dan output C out menggunakan gerbang logika yaitu A and B or C in and A XOR B. A0, B0, C in 0 menghasilkan output sum 0, C out 0. A0, B0, C in 1 menghasilkan output sum 1, C out 0. A0, B1, C in 0 menghasilkan output sum 1, C out 0. A0, B1, C in 1 menghasilkan output sum 0, C out 1. A1, B0, C in 0 menghasilkan output sum 1 dan C out 0. A1, B1, dan C in 0 menghasilkan sum 0 dan C out 1. Dan terakhir A0, B0, dan C in 1. Maaf. Dan terakhir itu A1, B1, dan C in 1 menghasilkan sum 1 dan C out 1. Dan ini adalah skema diagram dari full adder akan kita demonstrasikan hasil di Logisim. Baik, kita akan lanjut ke Logisim. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan logisim half adder. Kita menggunakan input AB dan output sum dan carry. Input AB-nya 0 dan B-nya 0 mendapatkan sum 0 dan carry 0. Input A0 dan B1 akan mendapatkan sum 1 dan carry 0. A1 dan B0 akan mendapatkan sum 1 dan carry 0. A1 dan B1 akan mendapatkan sum 0 dan carry 1. Baik, sekian demonstrasi tentang half adder. Kita akan lanjutkan ke full adder. Nah, kita lanjutkan ke Logisim full adder. Nah, di full adder ini terdiri dari tiga input yaitu A, B, dan C in. Dengan outputnya yaitu sum dan C out. Nah, untuk A0, B0, C in 0 menghasilkan sum 0 dan C out 0. Untuk A0, B0, C in 1 menghasilkan output yaitu sum 1 dan C out 0. Untuk A0, B1, dan C in 0 menghasilkan output yaitu sum 1 dan C out 0. Untuk A0, B1, C in 1 akan menghasilkan sum 0 dan C out 1. Untuk A1, B0, C in 0 akan menghasilkan sum 1 dan C out 0. Untuk A1, B0, C in 1 akan menghasilkan sum 0 dan C out 1. Untuk A1, B1, dan C in 0 akan menghasilkan sum 0 dan C out 1. Dan yang terakhir untuk A1, B1, C in 1 akan menghasilkan sum 1 dan C out 1. Yaitu sekian demonstrasi dari full adder akan dilanjutkan oleh teman saya Marlo. Jadi di sini ada sedikit analogi penggunaan half adder dan full adder dalam kehidupan sehari-hari. Untuk half adder itu bisa menjadi dasar belajar logika dan juga bagian kecil dalam pembentuk full adder. Untuk full adder bisa dipakai dalam CPU, kalkulator,
jam digital, HP, dan semua perangkat yang perlu menghitung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.